24. Saya Hairunisa dengan NIM akhir 21. Saya Fatandira dengan NIM akhir 18. Kami membuat mikrobiologi, tugas mikrobiologi yaitu tentang bioetanol dari singkong. Cobaan yang kami lakukan ini dengan menguji pengaruh variasi konsentrasi ragi dan lama fermentasi terhadap efisiensi produksi bioetanol dari singkong. Latar belakang yang pertama bahwa Indonesia masih sangat bergantung pada energi fosil yang menyumbang sekitar 94% dari bauran energi nasional. Ketergantungan ini menimbulkan berbagai tantangan serius seperti keterbatasan pasokan sumber daya tak terbarukan, volatilitas harga minyak dunia, serta dampak lingkungan berupa emisi gas rumah kaca yang mempercepat perubahan iklim. Oleh karena itu, diberlakukan solusi alternatif yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Salah satunya adalah pengembangan energi terbarukan seperti bioetanol. Bioetanol adalah salah satu bentuk biofuel yang dapat digunakan sebagai bahan bakar pengganti bensin. Bioetanol diproduksi melalui proses fermentasi bahan organik yang mengandung gula atau pati menggunakan mikroorganisme seperti ragi. Baik, yang selanjutnya saya akan membahas terkait tinjauan pustaka. Bioetanol itu merupakan bahan bakar terbarukan yang diperoleh melalui fermentasi biomasa yang mengandung karbohidrat seperti singkong. Selain berperan dalam mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil, bioetanol juga mampu menurunkan emisi gas rumah kaca dan meningkatkan efisiensi pembakaran. Menurut Wijaya 2022. Lalu yang selanjutnya saya akan membahas singkong. Singkong itu mengandung pati tinggi, sekitar 60-70% dari berat keringnya, yang menjadikannya bahan baku ideal untuk memproduksi bioetanol. Tanaman ini mudah dibudidayakan dan melimpah di Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung yang merupakan produsen terbesar. Lalu yang selanjutnya akan membahas terkait produksi bioetanol. Produksi bioetanol dari singkong itu mencakup 4 tahapan utama. Yang pertama adalah persiapan bahan baku, yaitu pengolahan menjadi bubur pati. Lalu yang selanjutnya ada hidrolisis, yaitu konversi pati menjadi glukosa. Yang selanjutnya ada fermentasi, glukosa menjadi etanol oleh ragi, dan destilasi itu pemurnian bioetanol hingga 93-94%. Lalu jumlah ragi Saccharomyces cerevisiae yang digunakan dalam fermentasi itu sangat menentukan efisiensi konversi glukosa menjadi etanolnya. Konsentrasi ragi yang optimal itu dapat meningkatkan hasil bioetanol. Lalu sementara kelebihan ragi justru dapat menurunkan efisiensi akibat kompetisi nutrisi menurut Putra 2019. Oke, selanjutnya kita masuk ke metodologi. Di sini ada alat dan bahan. Yang pertama, alat yang kita butuhkan itu ada saringan, pisau, talenan, timbangan, blender, panci kompor, wadah, dan rangkaian alat distilasi. Sedangkan bahan yang kita butuhkan yaitu singkong dan air, serta ragi fermentan. Nah, selanjutnya kita masuk ke variabel penelitian. Nah, di sini ada 3 variabel. Yang pertama yaitu variabel bebas. Nah, variabel bebas ini ada 2, yaitu konsentrasi ragi, yaitu Saccharomyces cerevisiae, dan lama fermentasi. Di sini kami menggunakan 4 sampel. Sampel pertama yaitu menggunakan 11 gram ragi dan 7 hari fermentasi. Sampel yang kedua menggunakan 22 gram ragi dan 11 hari fermentasi. Sampel yang ketiga menggunakan 22 gram ragi dan 7 hari fermentasi. Sedangkan sampel yang keempat menggunakan 11 gram ragi dan 7 hari lama fermentasi. Selanjutnya ada variabel kontrol. Variabel ini dijaga konstan agar tidak mempengaruhi hasil penelitian, sehingga perubahan yang terjadi pada variabel terkait murni disebabkan oleh variabel bebas seperti jumlah substrat, singkong, volume larutan, suhu, pH, dan alat yang digunakan. Nah, variabel yang ketiga yaitu variabel terikat. Variabel ini diukur dan diamati untuk melihat pengaruh dari perubahan variabel bebas. Contohnya yaitu efisiensi atau jumlah bioetanol yang dihasilkan. Langkah yang pertama yang dilakukan yaitu dengan membersihkan kulit dari singkong tersebut, sehingga nanti dilakukan penimbangan dengan berat bersih dari singkong tersebut. Kemudian dilakukan pembersihan pada kulit dari singkong tersebut.
akan penimbangan bersih pada singkong tersebut yang didapatkan hasil sekitar 500 gram. Setelah singkong dibersihkan, step selanjutnya adalah menghaluskan singkong dengan menggunakan blender dan ditambahkan dengan sedikit air. Satu. Setelah larutan singkong ini di blender adalah memanaskannya di dalam wajan. Lalu menyiapkan air sebanyak 4 kali berat dari singkong yang sudah di blender, yaitu sekitar 2 liter. Yuk. Proses pemanasan dilakukan selama 30 menit sambil diaduk. Setelah dingin, step selanjutnya kita saring. Selanjutnya kita akan memasukkan larutan ragi. Nah, larutan ragi ini sebagai variabel bebas. Yang satu menggunakan 11 gram ragi dan yang satu menggunakan 22 gram ragi. Bebas kan? Kemudian memasukkan ragi ke dalam sampel. Untuk sampel ketiga yaitu dengan berat ragi 22 gram dan waktu fermentasi 7 hari. Kemudian untuk sampel keempat yaitu dengan berat ragi sebesar 11 gram dengan waktu fermentasi 11 hari. Kemudian masukkan sampel ke dalam wadah. Kemudian tutup wadah sampel tadi dengan rapat dan waktu fermentasi untuk 7 hari dan 11 hari. Setelah proses fermentasi telah selesai, step selanjutnya yaitu adalah destilasi. Nah, di sini kita menggunakan destilasi sederhana. Ya, kita buka sampelnya terlebih dahulu. Setelah itu tuang ke wadah. Nyalakan kompornya. Coba Bit, kasih lihat rangkaiannya nih, kamu shoot.
distilasi, selanjutnya kita akan melakukan uji pH. Didapatkan nilai pH rentang pada rentang 4. Kemudian dilakukan uji pH pada sampel ke-1. Kemudian didapatkan hasil dengan rentang pH 2 sampai 3. Jadi hasil dari sampel 1 itu kita mendapatkan sebanyak 107 mili. Itu hasil dari 11 gram ragi. Baik, selanjutnya kita ngitung densitas dari sampel 1 tadi, yaitu kita menggunakan piknometer 25 mili. Ini piknometernya kita hitung dulu beratnya. Nah, setelah kita dapat beratnya, nanti kita isi dengan piknometer yang udah terisi dengan sampel 1 tadi, baru kita kurangin dengan piknometer kosongnya. Setelah kita isi piknometernya dengan sampel 1 kita tadi, lalu kita timbang. Kita masuk ke tahap yang kedua, yaitu sampel yang kedua ya. Kita hitung menggunakan 22 gram ragi, itu kita mendapatkan sebanyak 157 mili. Kita lanjutin, kita nyari densitasnya, itu sampel kedua yang menggunakan 22 gram ragi tadi. Kita timbang setelah kita masukin ke dalam ini alat. Baik, selanjutnya kita uji coba pada sampel ketiga. Sampel ketiga kita mendapatkan volume sebanyak 172 mili. Itu kita hitung densitasnya. Yang pertama seperti sebelumnya, kita ngitung dulu berat piknonya berapa. Setelah didapat berat piknonya segini, nah mencari densitas tadi, kita isi pikno dengan sampel 3 tadi, didapatkan hasil 43,02 itu. Nah, di sampel selanjutnya itu sampel keempat. Di sampel keempat kita mendapatkan volume sebanyak 132 mili. Nah, sama prosesnya seperti sampel sebelum-sebelumnya, itu kita berat dan kita timbang untuk mencari densitasnya. Ini didapatkan, nah 43. Selanjutnya, berdasarkan data dan hasil percobaan yang kami peroleh, pada parameter pH bisa dilihat pada sampel 1 didapatkan pH 2 menuju 3, lalu pada sampel 3 didapatkan pH 3. Hal tersebut menunjukkan bahwa proses fermentasi pada kedua sampel tersebut termasuk cukup baik. Lalu pada parameter warna, lagi-lagi sampel 1 dan 3 dan 4 menunjukkan hal yang baik karena warnanya bening. Kalau warnanya bening sedikit keruh itu berarti raginya terlalu banyak. Lalu pada parameter bau didapat bau yang alkoholnya paling menyengat itu pada sampel 1 dan sampel 3. Lalu dan pada parameter kepadatan paling kecil itu pada sampel 3. Hal ini menunjukkan bahwa kadar etanol yang paling tinggi itu ada di sampel 3 karena densitas etanol itu lebih rendah daripada air. Berdasarkan data tersebut, bisa dibahas bahwa pengaruh konsentrasi ragi terhadap produksi bioetanol adalah dari hasil pengamatannya bahwa semakin banyak ragi, produksi bioetanol umumnya meningkat sampai batas tertentu. Hal ini karena jumlah sel ragi atau Saccharomyces cerevisiae yang melakukan fermentasi juga bertambah, sehingga proses perubahan glukosa menjadi etanol menjadi lebih cepat. Namun jika konsentrasi terlalu tinggi, justru bisa menurun atau tidak berubah. Hal ini disebabkan oleh persaingan antar sel ragi dalam mendapatkan glukosa. Lalu lama fermentasi juga mempengaruhi terhadap produksi bioetanol. Karena pada tahap fermentasi awal itu terjadi di sekitar 2 sampai 3 hari. Dan lalu proses fermentasi optimalnya kalau berdasarkan data itu di sekitar 6 sampai 9 hari, yaitu pada sampel 3. Setelah melewati waktu optimal, kadar etanol bisa menurun. Hal ini disebabkan oleh etanol yang digunakan oleh ragi sudah habis sebagai sumber energi saat glukosa sudah tidak ada. Selanjutnya, interaksi antara konsentrasi ragi dalam fermentasi yang optimal itu bisa dikombinasikan antara jumlah ragi yang tepat dan nama fermentasi yang sesuai. Karena penggunaan ragi dalam jumlah sedang dengan waktu fermentasi sekitar 9 hari dapat menghasilkan etanol paling tinggi dan kadar air yang rendah. Hal itu ditunjukkan pada sampel 3. Jika ragi terlalu sedikit atau fermentasi waktu terlalu singkat seperti pada sampel 1 dan 4, gula tidak akan sepenuhnya diubah menjadi etanol. Sebaliknya, jika fermentasi berlangsung terlalu lama atau ragi terlalu banyak,
kualitas produk bisa menurun akibat overfermentasi atau stres pada sel ragi. Baik, selanjutnya kita masuk ke kesimpulan dan saran, yaitu secara keseluruhan hasil bioetanol yang kita bikin itu sudah menunjukkan hasil yang cukup baik gitu, dinilai dari analisis kuantitatif dan kualitatifnya. Namun masih ada beberapa kekurangan dari hasil bioetanol kita tersebut, seperti adanya kandungan air dikarenakan itu keterbatasan alat distilasi yang tidak dapat terkonversi secara sempurna. Jadi saran dari kelompok kami itu yaitu untuk pengujian lanjutan disarankan untuk menggunakan metode uji iodoform atau kromatografi jika tersedia gitu. Penyempurnaan alat distilasi atau kerjasama dengan laboratorium kimia analitik akan membantu mendapatkan hasil yang lebih baik atau lebih valid.